Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Vira Ceria. Saatnya matematika berkata ceria. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang permutasi dan kombinasi. Nah, sebelum ke pembahasan soalnya, kita memahami dulu apa permutasi dan kombinasi. Ada yang tahu? Kalau permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutannya. Nah, kalau kombinasi sama dengan permutasi, tapi si kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Jadi pengertian dari kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutannya. Nah, kita bisa membedakan mana yang termasuk permutasi dan kombinasi. Nah, kalau permutasi itu dengan memperhatikan urutannya. Kalau kombinasi adalah tanpa memperhatikan urutannya. Jadi misalkan ada urutan seperti ini A, B. Kalau di permutasi si BA itu tidak sama dengan AB, jadi beda. Kalau di kombinasi AB sama dengan BA karena tidak memperhatikan urutannya. Nah, terus ada rumus nih untuk mencari permutasi dan kombinasi. Untuk mencari permutasi adalah P N R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, kalau kombinasi adalah sama Pn, R, tapi ada bedanya di sini nih. N faktorial dikali R faktorial dikurangi N per faktorial. Jadi ada di sininya nih. Misalkan dari kasus tadi kita ke rumus. Kalau rumus permutasi ingat? Pn sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Kalau kombinasi berarti NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, kita tahu dari soal yang tadi bahwa N itu jumlah keseluruhannya. Jadi N-nya itu N sama dengan 3 dan si R sama dengan 2. Ini juga sama dengan 3, R sama dengan 2. N berarti menunjukkan ada 3 calon kandidat. Kalau R itu berapa banyak yang memilih untuk 2. Jadi masukkan ke rumus. Sama tidak dengan cara yang misalkan atau dengan rumus berarti Pn, N. Nah, kan tadi kita dengan cara pemisahan. Misalkan kita dengan rumus, udah ada ini rumus yang tadi kita masukkan kan N-nya ada 3, N-nya ada 2, berarti tinggal dimasukin 3 faktorial. Nah, sebelum ke permutasi dan kombinasi harus tahu dulu faktorial itu apa. Jadi dikali-kali ini apa. Terus N-nya 3 dikurangi 2 faktorial berarti 3 faktorial per 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 berarti 3 kali 2 6 kali 1 berarti 6 per 1 jadi 6. Jadi sama kan tadi caranya kalau dengan rumus sama hasilnya 6 cara. Terus kita yang kombinasi berarti masukin
n faktorialnya 3 berarti 3 faktorial per r-nya 2 faktorial dikali si n-nya 3 dikurangi 2 faktorial berarti 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1 kali 1 berarti 6 per 3. 6 dibagi 3, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi sama, cara pemisahan dan cara rumus juga sama hasilnya. Nah, misalkan ada contoh soal kayak gini lagi. Dari 20 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas, terdiri ada seorang ketua, bendahara, sekretaris. Nah, jabatan tidak boleh dirangkap. Berapa banyak kemungkinan yang harus pengurus kelas tersebut? Berarti ada 3 kemungkinan, yaitu ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Berarti ini ada urutannya. Berarti memperhatikan urutannya, berarti termasuk kepada permutasi. Coba berarti karena ada 3 urutan, berarti n-nya itu 3, r-nya itu 3 dan n-nya itu ada 25. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus permutasi. Apa coba? N P sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial. Tinggal dimasukin. N-nya ada berapa? Ada 25 faktorial per 25 dikurangi 3 faktorial. Nah, jabarkan ke sini ya. Ke sini. Berarti 25 faktorial per 25 dikali 3 22, berarti 22 faktorial. Nah, dalam penyusunannya, dalam penjabarannya bisa kayak gini. Kan ini ada 22, berarti cukup gini 25 kali 24 kali 23 kali 22 faktorial. Kan nanti habis dibagi dengan 22 faktorial. Berarti ini tinggal dikaliin hasilnya 13.800 cara. Jadi pertama-tama jabarin dulu, masukin mana N, mana R. Ingat kalau N itu adalah jumlah dari siswa. Terus kalau R itu berapa susunannya atau kemungkinan yang akan dipilih nantinya. Kalau di sini kan ada ketua, bendahara, sekretaris, jadi 3. Berarti si R-nya itu 3. Nanti dimasukin, terus nanti tinggal di faktorialnya dijabarin. Terus kalau ada yang kebanyakan kayak gini kan lama, harus dikali 22, 21, 22 kan cukup dengan sampai 22 tapi ditulis faktorialnya. Jadi nanti bisa dicoret, tinggal dikaliin yang tersisanya kayak gitu. Ada soal yang kayak gini lagi, ayo kita baca bareng-bareng. Pada suatu arisan dihadiri 7 ibu. Dari 7 ibu tersebut saling berjabat tangan satu sama lain. Berapa banyak jabatan tangan yang terjadi? Ini tidak ada susunan urutan. Jadi berarti kalau tidak ada susunan urutan berarti ini termasuk kepada kombinasi. Langsung saja kita cari n dan r-nya. N-nya itu ada berapa? N-nya itu jumlah, ini berarti n sama dengan 7 dan r. Dari soal ini udah ketemu si n-nya itu 7 kan, dihadiri dari 7 ibu-ibu, berarti n-nya 7. Terus r, nah ada saling berjabat tangan. Kalau berjabat tangan itu kan tidak mungkin 3 orang kan, identik berjabat tangan itu 2 orang, berarti r-nya itu 2. Kita masukkan ke rumus tadi kombinasi karena tidak ada aturan untuk berurutan. Jadi masukkan saja. R sama dengan n-nya berapa? 7 faktorial per 2 faktorial 7 dikurangi 2 faktorial sama dengan 7. Ayo, 7 faktorial 2 faktorial dikalikan, ini dikali 7 dikurangi 2 berapa? 5, berarti dikali 5 faktorial. Nah, udah. Berarti jabarin dulu kan. Ini dulu biar si 5 faktorialnya hilang, jadi nanti dibagi 2 faktorial, berarti 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. Ini kan sama ujungnya. Nih, coret, berarti
7 kali 6 per 2 kali 1 berarti 42. 7 kali 6 kan 42 per 2 kali 1 2 berarti 42 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 21. Jadi ada 21 jabatan tangan yang terjadi. Oke, sekian video pembelajaran permutasi dan kombinasi. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.